Saya percaya bahwa selama ini kekristenan kita itu nggak seimbang. Bahkan jauh sekali keseimbangannya. Dalam hal apa kita tidak seimbang? Dalam hal hubungan kita dengan Bapa di surga. Itu berat sebelah. Artinya berat sebelah itu begini. Kita yang mencapai kira-kira 90% sekian dari yang kita terima dari dia, karena kita hanya minta dan kita hanya sadar bahwa kita perlu Tuhan. Di dalam doa-doa kita, kalau saudara mau jujur ya dalam doa-doa, maka saudara seringkali hanya minta, Tuhan aku perlu Tuhan. Kita doa puasa, kita doa pagi, kita doa malam, seringkali berputar hanya kepada kebutuhan kita, keperluan kita, kesulitan kita, masalah kita. Kira-kira ya atau tidak? Itu 90% lebih, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata nggak cuma kita yang perlu dia, tapi Tuhan pun perlu kita di dunia ini. Nah, di sini banyak sekali gereja masih belum menyadari kalau Tuhan juga perlu kita. Maka itu banyak hidup Kristen yang suka menyalahkan Tuhan. Kalau doa-doanya nggak dijawab, kita langsung nyalakan Tuhan. Kita marah kepada Tuhan, kita berkata Tuhan tidak adil dan sebagainya. Kenapa muncul hal-hal yang kita suka menyalahkan Tuhan? Karena konsepnya tadi, hanya aku yang butuh Tuhan. Kita nggak pernah ngerti kalau Tuhan pun lagi butuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal hal itu, saudara, supaya saudara betul-betul mengerti mulai hari ini betapa Tuhan sangat menghargai kalau dia tahu, kalau kita tahu bahwa dia itu memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Apabila konsep hidup kita hanya seputaran di ibadah gereja saja, semua tenaga, dana, ide, kekuatan, waktu yang kita punya hanya kita habiskan di seputar ibadah saja, maka surga rugi menyelamatkan kita menjadi milik kesayangannya. Kenapa? Karena kita tidak dipanggil hanya untuk buat ibadah. Kita nggak hanya dipanggil hanya untuk mengerjakan hal-hal rohani, tidak. Dari awal, kalau saudara baca Kejadian 1:26, bayangkan. Dari Kejadian 1:26, yang belum hafal silakan buka ayat itu yang terkenal. Sampai Wahyu 22, maka saudara akan mengetahui hati Bapa di surga selalu untuk dunia ini. Selalu untuk dunia ini. Gak ada sama sekali istilah rohani yang dipakai oleh Tuhan kita. Nah, dari Kejadian 1:26, saudara bisa bayangkan bagaimana Bapa di surga ingin supaya kita menjadi berkat buat dunia ini. Jadi ladang kita itu dunia ini, bukan ibadah, bukan di gereja. Itu bagian kecil dari seluruh rencana Tuhan yang begitu hebat, yang begitu besar. Contohnya kalau kita membaca betul Kejadian 1:26, maka seharusnya Freeport itu milik gereja. Kok nggak ada yang ngamen? Babo yang begitu hebat gasnya, itu harusnya gereja yang nangani. Pusat-pusat perikanan dunia ini harusnya gereja yang nangani. Kalau kita melihat Kejadian 1:26, lalu kenapa gereja begitu kalah dengan keadaan dunia ini? Karena iblis menipu kita hanya sibuk ngurus ibadah saja. Saudara, ayo kita perhatikan ini baik-baik. Karena Kejadian 1:26 itu luas sekali artinya. Itu sungguh luar biasa. Semua yang ada di dunia ini harusnya anak-anak Tuhan yang nangani. Tapi karena kita sibuk hanya urusan rohani saja, apalagi kita membedakan yang duniawi jangan dipegang, kita ini anak-anak Tuhan, hanya urusan duniawi, hanya urusan rohani saja. Itu yang membuat gereja jadi bantut. Gereja nggak bisa jadi berkat untuk lingkungan di sekitar. Tadi sambil kita menunggu, ada SMS dari Balikpapan. Seorang anak Tuhan yang saya kenal, dia SMS bahwa saya lagi bingung.
Karena perusahaan saya mau ditempatkan, suruh milih antara Samarinda, Palu, dan Ambon. Nah, saya jawab kepada dia, konsep yang ada dalam hidupmu, kalau kamu memilih kerjaan yang betul, bukan motivasinya mana tempat yang enak dan di mana gaji yang besar. Saya katakan pada dia bahwa kalau kamu milih dengan motivasi di mana Tuhan tempatkan saya untuk bisa jadi berkat. Walaupun tempat itu nggak enak ataupun gajinya kecil, tapi kalau di tempat itu kamu bisa jadi berkat, pergilah. Terus dia balas. Nah, balas itu membuat saya tegas sekali. Tapi di 3 tempat itu saya tidak bisa melayani Tuhan. Nah, saya ngerti maksudnya, karena nggak ada gereja. Terus saya balas pada dia, ini yang merusak Injil. Kalau kata pelayanan hanya kamu titik beratkan pada gereja, berarti di 3 tempat itu nggak ada gereja yang seorganisasi buka cabang di tempat itu. Saya katakan kepada dia bahwa melayani itu bukan di dalam gereja. Karena kalau kita melayani tetap di dalam gereja, kapan orang luar akan terima berkat? Betul tidak? Jadi gereja jangan jadi fokus, saudara. Tapi di luar itu, kalau kita di gereja kita dimuridkan, kita digembleng, kita diberi dasar lagi yang kuat, kita dimotivasi, kita didorong untuk kita pergi menyatakan kasih Yesus kepada dunia. Dia belum balas, mungkin dia lagi mikir karena saya berkata tegas sekali. Ini adalah konsep yang salah selama ini. Itu sebabnya Injil yang begitu luar biasa dahsyatnya tidak pernah sampai kepada seluruh dunia karena konsep yang salah. Coba saya tanya begini kepada saudara ya, ini buat kita jengkel dan sedih. Menurut saudara, mana lebih memenangkan banyak jiwa? Narkoba atau Injil? Coba nggak usah ragu-ragu. Narkoba atau Injil yang bisa lebih banyak dapat jiwa? Narkoba. Begitu cepat narkoba itu memenangkan jiwa. Yang kedua, saya tanya lagi hal yang sama. Pornografi, free sex atau Injil yang lebih banyak disukai orang? Aneh bukan? Mari kita lihat secara jujur. Narkoba, pornografi, seks bebas, itu tidak ada yang gratis. Betul nggak? Semua dosa itu pasti harus bayar. Tidak ada dosa gratis. Pernah sadar nggak kan hal ini? Dan dampaknya gila. Orang yang terkena dosa itu akan hancur, yang mati pun nggak sedikit. Dan saudara tahu harga sabu-sabu terakhir ini? Karena saya baru dari Nusa Kambangan pertengahan Juli yang lalu bertemu dengan beberapa terpidana mati kasus narkoba. Harga sabu-sabu 1 gram jauh lebih mahal daripada harga emas. 1.400.000 1 gram, bayang. Dan dampaknya itu mengerikan. Tapi aneh, yang mahal dampaknya menghancurkan, tetap laku. Injil itu gratis, betul tidak? Dan kita tahu dampak orang yang terima Injil, hidupnya berubah. Keselamatan, pengampunan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, gratis, tapi tidak laku. Ayo, kira-kira kalau seorang orang dagang, kenapa yang gratis, bukan cuma murah, gratis, dampaknya luar biasa kalau orang mengkonsumsi itu nggak laku, tapi yang mahal dan akibatnya merusak, menghancurkan, bahkan membunuh, itu laku. Nah, kira-kira kalau seorang dagang, saudara mikir apa? Cepat mikir, ini gereja. Itulah gobloknya gereja. Gratis, dampaknya hebat, tidak laku. Tapi kita tidak pernah mau merubah konsep kita pelayanan. Bayangkan sudah, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyuruh kita untuk pergi ke seluruh dunia, betul? Beritakan Injil itu. Sudah 2000 tahun lebih perintah itu diberikan. Tetapi sampai hari ini separuh saja dari jumlah penduduk dunia belum percaya Tuhan Yesus. Bahkan makin hari jumlah Kristen makin merosot. Saudara, di sini kita melihat betapa bodohnya kita sebagai gereja kalau kita tidak mau merubah konsep pelayanan kita.
Lihat kejahatan di sekitar kita.